Oke, balik lagi di channel ini, masih ngomongin tentang Google Classroom ya. Kali ini kita akan coba belajar tentang apa ya, tugas apa saja ya. Di dalamnya itu tugas apa saja yang bisa diberikan ke siswa ya, menurut Google Classroom. Ini ada apa saja, langsung kita cek ya. Pertama-tama seperti biasa, kita login dulu. Kita login, tapi saya tidak akan menjelaskan masalah login ya. Anggap saja kita sudah bisa login, kemudian sudah masuk di dalam Google Classroom-nya. Oke, lanjut ke, kita pilih kelasnya dulu. Jadi kalau mau kita ngasih tugas ke kelas yang mana kan gitu kan. Contoh ya, contoh di sini saya mau di yang buat contoh ya, yang ini di MIPA 3 ya. Ini MIPA 3 kita buat contoh. Klik saja kelasnya ya. Nah, kalau sudah ya, di sini ada beberapa fitur-fitur ya. Yang pertama ada forum itu dashboardnya ini ya, halaman depan, halaman muka. Kemudian ada tugas kelas ya. Kemudian ada anggota, ada nilai. Oke, kita masuk yang ke tugas kelas ya. Diklik tugas kelasnya. Kemudian di sini ada buat ya. Ketika diklik buatnya, itu ada beberapa menu dropdown yang muncul ya. Menu apa sih, dropdown nggak tahu ya, menu yang muncul ya, menu yang muncul itu ya. Dropdown apa sih? Dropdown ya, nanti coba cari di internet dropdown ya. Ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, dan ada gunakan kembali postingan. Oke, nah, saya mau cari kelas dulu ya. Misalnya di sini, misalkan yang ada di IPS 5 misalnya. Sama aja sih tadi ya. Ganti kelas. Oke. Kita ke tugas kelas dulu. Tugas kelas ini. Klik tugas kelas. Set. Ya. Di sini ada beberapa tugas yang sudah diselesaikan ya sama anak-anak. Ini ada pertanyaan, ada tugas. Kita klik buat, kemudian coba kita klik kalau kita akan masih tugas ya. Kalau sebagai guru kan kita ngasih tugas ke siswa itu bisa berupa kalimat perintah ya. Misalkan buatlah clipping ya, buatlah rangkuman. Itu kita masuknya klik tugas ya. Tapi kalau tugas kuis ya, kita coba klik tugas kuis ya. Ini itu kita menambahkan Google Form ya, Google Form di sini. Kita mau menambahkan Google Form karena kuis ini kan butuh nilai ya. Selain kita bisa nilai langsung di platform Google Classroom ya, kita juga bisa memanfaatkan Google Formulir ya, atau Google Form. Satu-satu dulu, kita mulai dari yang paling atas ya. Kita buat tugas ya, ini tugas ya. Apa saya buat tugas ini? Oke, kembali lagi ke sini. Yuk. Ya, tugas ya. Pertama-tama kita kasih judulnya, tugasnya apa ya. Pertama misalkan tugas merangkum ya, tugas merangkum. Oke, kita kasih petunjuknya di sini ya. Satu, misalkan jangan lupa tulis identitas diri ya, bla 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 ya. Yang kedua apa ya, yang ketiga silahkan mau tulis apa. Yang penting petunjuk opsional ini petunjuk ini nanti yang akan siswa baca ya, siswa baca di dalamnya. Kalau sudah ngasih judul ya, kemudian ngasih petunjuk, kemudian kita juga harus memilih yang di sebelah kanan ini. Jadi tugas ini ditujukan untuk kelas berapa saja selain kelas yang ini, kelas IPS 5 ya. Kita bisa pilih yang lain, misalkan IPS 5, IPS 4, ini dan ini. Oke ya, misalkan begitu. Kemudian poinnya mau dikasih berapa ya, karena ada tugas kan, ada kita kalau ngoresikan dari
skala 1 sampai 100 atau misalkan grade dari A sampai E misalnya. Contoh di sini poin 1 sampai 100. Nah, ada batas waktunya enggak ya ketika mengumpulkan? Misalkan tanggal 24, kita klik tanggal 24 ya di sini. 24. Jam berapa? Ya, kita bisa pilih misalkan jam 10. Jam 10 ya 00 ya. Ya. Kemudian ada topiknya enggak ya? Topiknya ini saya sudah buat ya, buat topik resume ya. Merangkum ya. Rubrik ya, tidak usah membuat rubrik ya. Rubrik nanti saja di edisi yang advance ya, ini kita baru awalan, tidak masalah ya. Nanti saja ini rubriknya, nanti saja. Oke, nanti kita akan bahas ya masalah rubrik, tapi nanti di level berikutnya biar cepat saja. Oke, kemudian ini sudah ya. Lantas klik tugaskan ya. Kalau sudah klik tugaskan berarti kita sudah mengirim tugasnya kepada siswa dan siswa sudah menerima tugas itu ya, tinggal nanti dikerjakan lagi ya. Kemudian ada lagi ya, ini tadi tugas sudah tugas kuis sudah ya. Terus pertanyaan. Kalau pertanyaan ya, itu siswa nanti bisa menjawab langsung di sini. Tadi kan kalau tugas kuis siswa menjawabnya di Google formulir ya, Google Form. Tapi kalau kalau pertanyaan ini dia bisa langsung di sini. Kita bisa pilih di sini mau jawaban singkat atau pilihan ganda ya, di sini bisa. Contoh kita mau buat pertanyaan 1. Apa ini? Pertanyaan 1 ya, sudah. Kemudian mana yang lebih kamu suka? 1. Belajar di rumah atau belajar di sekolah ya. Di sini tidak bisa membuat jawaban yang benar atau salah, yang koreksinya manual kalau di Classroom. Tapi kalau di Google Form kita bisa memilih jawaban tersendiri ya, memilih jawaban yang benar itu yang mana. Kalau mau ditambahkan gambar ya, tambahkan gambar atau ditambahkan dari Google Drive, link, file, YouTube ya, itu bisa di sini. Nah, contoh saya mau menambahkan video di YouTube ya. Saya mau nambahkan video di YouTube, mana ya? Oke, yang paling atas saja, ciri-ciri A nih, tambahkan ya. Jadi nanti ini bisa langsung diputar di platformnya ya. Kita buat lagi, misalkan kita mau kasih dokumen, tinggal di ini aja. Kemudian langsung kita tanyakan kepada siswa ya, tanyakan, klik. Nanti otomatis pertanyaan ini terkirim kepada siswa ya. Kita buat lagi ya, ada materi di sini. Materi itu ya tidak berupa pertanyaan ya, hanya kita melampirkan file-file yang tidak ada di buku mereka. Misalkan kita punya modul sendiri, kita bisa lampirkan di sini ya. Gampang saja itu ya, jenis-jenis materi. Ini kalau di bahasa Inggris ya, ini kok beda ya. Ini bahasa Inggrisnya, kalau di atas itu pengumuman ya, kalau nggak salah ini pengumuman, kita ngasih tugas ya, sini pengumuman ya. Tapi tidak masalah kalau ini berupa pertanyaan ya, gampang saja. Coba ya, dicoba dulu di rumah. Apabila ada pertanyaan langsung komen saja di bawah, dan jangan lupa kalau dirasa video ini bermanfaat, klik jempol ke atasnya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa.